Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan penilaian non-tes. Mohon maaf, yaitu pengembangan alat penilaian hasil belajar yang berupa non-tes. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang teknik penilaian non-tes, yaitu cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis terhadap peserta didik. Penilaian non-tes ini dilakukan dengan cara mengamati si peserta didik dengan cara sistematis. Terus selanjutnya, teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, dan lain-lain. Nah, di sini teknik ini itu dilaksanakan dengan tidak menggunakan tes. Dipahami ya? Jadi teknik ini dilaksanakan tidak menggunakan tes. Tapi pada umumnya ini dilakukan untuk menilai tentang kepribadian, sosial, sifat, dan lain-lain. Adapun menurut Hasim, penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Contoh, penilaian non-tes banyak terdapat pada keterampilan menulis untuk bahasa, percobaan laboratorium sains, bongkar pasang, mesin, teknik, dan sebagainya. Sudah dapat dipahami ya teman-teman? Terus yang selanjutnya bentuk-bentuk non-tes. Bentuk-bentuk non-tes di sini ada berapa ini? Ada 2 bentuk. Ada banyak tuh teman-teman, diantaranya yaitu 1, observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan ini merupakan kegiatan penilaian non-tes yang dilaksanakan melalui pengamatan perilaku siswa atau proses terjadinya suatu kegiatan, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan dan tidak dapat diukur dengan angka. Pengamatan atau observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Jadi, bentuk-bentuk non-tes ini salah satunya yaitu observasi atau pengamatan. Terus tujuan utama dari observasi yaitu untuk mengumpulkan data informasi mengenai suatu fenomena baik yang berupa peristiwa maupun tindakan, baik dalam situasi peristiwa maupun baik dalam situasi sesungguhnya maupun dalam situasi bantuan. Terus yang kedua dari tujuan utama observasi yaitu untuk mengukur perilaku kelas, interaksi antara peserta didik dan guru, dan faktor-faktor yang dapat diamati, terutama dengan kecakapan sosial. Terus sebagai alat evaluasi, observasi digunakan untuk jadi 1, menilai minat, sikap, dan nilai yang terkandung dalam diri siswa. Terus yang kedua, melihat proses kegiatan yang dilakukan oleh siswa maupun kelas. Terus ada sifat observasi. 1, hanya dilakukan sesuai dengan tujuan pengajaran. Jadi sifat observasi ini hanya dilakukan sesuai dengan tujuan pengajaran. Terus 2, direncanakan secara sistematis. Jadi observasi ini sudah direncanakan secara sistematis.
Terus yang selanjutnya hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuan. Terus dapat diperiksa validitas, rehabilitas, dan ketelitiannya. Terus selanjutnya kelebihan dan kelemahan dari observasi itu tersebut. Kelebihan dari antara lain dari kelebihannya observasi tersebut yaitu satu, observasi dapat memperoleh data sebagai aspek tingkah laku anak. Terus dalam observasi kemungkinan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala atau kejadian yang penting. Dan masih banyak kelebihan lainnya. Terus yang selanjutnya yaitu kelemahan dari observasi. Observasi tidak dapat mengungkap kehidupan kepribadian yang sangat dirahasiakan oleh seseorang. Terus yang selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menyusun observasi tersebut, yaitu satu, merumuskan tujuan, dua, merumuskan kegiatan, tiga, menyusun langkah-langkah, yang keempat, menyusun kisi-kisi, yang kelima, menyusun paduan observasi, dan yang terakhir menyusun alat penilaian. Dari observasi tersebut sudah selesai. Terus selanjutnya bentuk-bentuk non-tes yang nomor 2 yaitu wawancara. Salah satu dari bentuk non-tes yaitu adalah wawancara. Secara umum, wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab, baik secara lisan, sepihak, berhadapan muka maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Jadi wawancara itu yaitu suatu proses tanya jawab yang menghimpun untuk mencari keterangan. Wawancara dibagi menjadi dua kategori, yaitu satu, wawancara bebas. Wawancara bebas yaitu si penjawab diperkenankan untuk memberi jawaban secara bebas sesuai dengan yang ia ketahui tanpa diberi batasan apapun oleh pewawancara. Terus yang kedua, wawancara terpimpin, yaitu pewawancara telah menyusun pertanyaan terlebih dahulu yang bertujuan untuk menggiring penjawab pada informasi-informasi yang diperlukan saja. Terus yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun wawancara, yaitu satu, perumusan tujuan, dua, perumusan kegiatan atau aspek-aspek yang dinilai, yang ketiga menyusun kisi-kisi, yang keempat menyusun pedoman wawancara, yang kelima lembaran penilaian. Terus kelebihan dan kelemahan wawancara itu sendiri, yaitu kelebihannya wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi. Terus wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi. Dan masih banyak kelebihan lainnya. Sedangkan dari kelemahan wawancara itu tersebut yaitu satu, keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan kemampuan individu yang diwawancarai. Terus kelemahannya yang kedua yaitu kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksana wawancara. Terus yang ketiga, wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna dari pewawancara. Dan yang keempat, adanya pengaruh subjektif dari pewawancara dapat mempengaruhi hasil wawancara. Terus yang selanjutnya yaitu ada dua jenis wawancara yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi, yaitu satu, wawancara terpimpin yang juga sering dikenal dengan istilah wawancara berstruktur. Terus yang kedua, wawancara tidak terpimpin atau unguided interview yang sering dikenal dengan istilah wawancara sederhana. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam
Guru sebagai pewawancara, yaitu satu, guru akan mengadakan wawancara harus mempunyai background tentang apa yang akan ditanyakan. Terus dua, guru harus menjalankan wawancara dengan baik tentang maksud wawancara tersebut. Yang ketiga, harus menjaga hubungan yang baik. Yang keempat, harus mempunyai sifat yang dapat dipercaya. Selanjutnya, pertanyaan hendaknya dilakukan dengan hati dan teliti dan kalimat yang jelas. Terus hindarkan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya wawancara. 7. Guru harus menggunakan bahasa sesuai kemampuan siswa yang menjadi sumber data. Yang ke-8, hindari kevakuman pembicaraan yang terlalu lama. Terus 9, guru harus mengobrol dalam wawancara. Terus 10, batasi waktu wawancara. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.